was given overcame. Neon lights kiss my tan, moonlight tangled in my hair. No intentions, got no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Save Your Heart. Acara ini kami sajikan untuk masyarakat Indonesia dan sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah yang membutuhkan informasi dan edukasi seputar kesehatan jantung dengan topik-topik yang menarik. Acara ini kami publikasikan melalui kanal YouTube, website, dan media sosial kami. Dalam perjumpaan kali ini, kita akan membahas mengenai teknik zero fluoroskopi. Telah hadir bersama kami Dr. Radityo Prakorso, seorang ahli kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Assalamualaikum Dr. Radit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia datang ke acara kami ya dok ya. Kita bicara serius tapi santai ya dok ya. Oke. Kita memiliki beberapa pertanyaan nih dok mengenai teknik zero fluoroskopi ya dok ya. Tapi sebelum membahas lebih jauh nih dok, secara lebih detail mengenai apa itu teknik zero fluoroskopi, mungkin pemirsa di rumah juga butuh informasi dok, sedikit latar belakang mengenai penyakit jantung bawaan. Nah apa itu dok penyakit jantung bawaan dok? Ya, penyakit jantung bawaan itu merupakan suatu penyakit jantung yang biasanya terbentuk atau terjadi dari lahir ya, karena ada gangguan malformasi atau pembentukan jantung dari dalam kandungan. Nah, insidensinya itu cukup tinggi, data lama menunjukkan sekitar 8 per 1000 kelahiran hidup, itu data tahun 1997, tapi data 10 tahun kemudian sekitar tahun 2017-2018 di Indonesia ini datanya meningkat tajam, yaitu setiap tahunnya lahir sekitar 80.000 bayi dengan penyakit jantung bawaan setiap tahunnya. Dan seperempatnya, jadi sekitar 20.000 kasus membutuhkan terapi baik dengan intervensi non bedah atau catheter based atau intervensi bedah pada tahun pertama. Jadi ini masalah besar ya. Iya betul dok. Oke. Nah jadi untuk tata laksananya bagaimana nih dok cara penanganan penyakit jantung bawaan dok? Jadi karena penyakit jantung bawaan itu biasanya ada defek atau ada malformasi sehingga kita butuh koreksi definitif. Jadi koreksi definitif itu gampangnya kalau ada bolong harus ditutup. Kalau ada yang mampet harus dibolongin lagi. Nah, jadi definite treatmentnya adalah koreksi anatomis. Koreksi anatomis ini bisa kita lakukan dengan intervensi dengan bedah, itu yang classically ya. Tapi dengan kemajuan teknologi kita menggunakan metode intervensi non bedah, yaitu dengan catheter based intervention. Nah, dalam waktu menunggu kita biasanya berikan obat-obatan dan perawatan yang biasanya bisa dilakukan oleh dokter jantung terdekat Anda atau spesialis jantung pediatrik dan penyakit jantung bawaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Nah, jadi tindakan tata laksana PJB ini bisa dengan pemberian obat-obatan, juga kateterisasi tindakan, juga untuk tindakan operatif ya dok ya. Nah tadi dokter sempat menyebut mengenai tindakan kateterisasi intervensi. Sebenarnya apa itu dok? Dan juga apa bedanya dengan tindakan operatif dok? Jadi catheter based intervention ini sekarang menggantikan terapi surgery ya atau bedah ya. Kenapa? Karena satu lebih mudah, dua mortality dan morbidity-nya lebih ringan, kemudian length of stay atau lama perawatannya jauh lebih singkat. Walaupun device atau alat yang dipakai itu mahal, tetapi overall cost itu akan menurun. Nah, tapi tidak semua kelainan dari penyakit jantung bawaan itu bisa kita koreksi dengan intervensi non bedah ya. Ada beberapa masih dibutuhkan koreksi bedah untuk koreksi definitifnya. Tetapi dengan kemajuan teknologi yang dulu dimulai dari adanya penutupan PDA saja dengan coil,
Sekarang kita sudah maju, kita bisa mulai septal defect closure, dilatasi katup, pemasangan ring pada arteri-arteri besar, kemudian palliative surgery seperti palliative interventional cardiology seperti PDA stenting, EI stenting, RVOT stenting yang akan memperbaiki survival dari pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan terutama yang biru dan kritis. Oke, baik. Jadi tindakan kateterisasi intervensi ini dilakukan untuk diagnostik dan juga untuk terapeutik ya dok ya. Jadi tergantung kondisi jenis kelainan dari masing-masing. Jadi kalau yang namanya catheter based intervention untuk terapeutik. Tapi kateterisasi ini dulunya memang dasarnya adalah untuk diagnostik ya. Yeah. Jadi apa yang dimaksud dengan kateterisasi adalah gabungan antara komponen angiografi dengan hemodynamic assessment. Jadi itu adalah pemeriksaan diagnostik yang paling tinggi karena tidak bisa ditemukan di modalitas lain. Oke. Nah, Dokter Adit, dokter dikenal sebagai salah seorang dokter yang aktif mensosialisasikan ya dok ya teknik zero fluoroskopi. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke topik tersebut, apa itu dok fluoroskopi dok? Ya, fluoroskopi adalah suatu alat bantu di mana untuk memvisualisasikan pembuluh darah dan ruang-ruang jantung dengan menggunakan sinar X. Jadi fluoroskopi ini ditemukan di sekitar tahun 1930-an, mulai dari Werner Forssmann yang melakukan kateterisasi pada dirinya sendiri dengan memasukkan kateter via vena brachialis, kemudian dia mengintip melalui kaca ke fluoroskopi machine. Jadi dia pakai sinar X-ray. Nah, keuntungannya adalah jelas, gambarnya jelas. Tapi ada efek samping yang tidak diinginkan, yaitu efek samping sinar X. Walaupun pada kemajuan teknologi, alat-alat X-ray sekarang sudah radiasinya sangat-sangat tinggi. Tapi tetap itu merupakan radiasi, bahaya radiasi itu tidak bisa dipungkiri ya, nggak bisa dinihilkan. Nah, untuk pasien atau penderita itu nggak masalah karena cuma beberapa kali saja lah. Iya dok. Tapi teknik fluoroskopi free procedures ini atau yang dimaksud dengan zero fluoroskopi, yaitu tindakan kateterisasi tanpa dengan menggunakan sinar X ini memang khususnya didedikasikan untuk dokter dan tenaga medis yang bekerja hampir setiap hari di cath lab. Jadi efek samping radiasi ini bisa dihilangkan dengan menggunakan zero fluoroskopi teknik catheter intervention ini. Oke. Nah, tadi dokter bicara mengenai efek samping ya dok ya. Nah, sebenarnya apakah ada prosedur atau alat pelindung khusus tertentu dok yang bisa digunakan untuk menghindari bahaya radiasi tersebut dok? Ya, kita mulai dari menggunakan apron untuk organ-organ vital, kemudian Google lead glass, kemudian proteksi kepala. Tapi sedikit banyak paparan radiasi itu cukup membahayakan dengan cara paparan secara kumulatif ya. Jadi kalau paparan cuma 1-2 kali atau beberapa kali saja nggak ada masalah. Tapi sebagai cath lab personal, operator dan medical team ini yang terpapar hampir setiap hari di cath lab ini akan menjadi masalah besar. Efek stokastik yang tidak diinginkan antara lain gangguan pada kulit, ada risiko terjadinya cancer, kemudian infertility dan lain-lain yang masih banyak lagi. Itu bisa kita hindari dengan teknik-teknik zero fluoroskopi. Nah ini juga teknik ini didedikasikan untuk ibu hamil dan pada bayi-bayi dan anak.
Jadi memang fluoroskopi dilakukan tuh prinsipnya mencegah efek samping tersebut ya dok ya, teknik zero fluoroskopi dok ya. Nah untuk tata laksananya dok, bagaimana teknik fluoroskopi ini dilakukan dok? Ya, teknik fluoroskopi dilakukan di cath lab dengan menggunakan sinar X. Kita lakukan prosedur seperti biasa, seperti mostly yang dikerjakan di cath lab di seluruh dunia ini. Nah, jadi paparan radiasi sedikit banyak. Makin lama prosedur, semakin besar radiasinya. Iya dok. Jadi kita mencari cara gimana caranya untuk mereduksi teknik radiasi dengan multiple fusion imaging yang sudah juga kita kerjakan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Tapi tetap menggunakan fluoroskopi. Iya. Nah, bagaimana dengan menggunakan metode lain dengan fluoroskopi free atau radiation free procedures? Oleh karena itu dikembangkan satu teknologi yaitu tentang zero fluoroskopi teknik yang kita kerjakan pada intervensi penyakit jantung bawaan. Oke. Nah, apakah teknik zero fluoroskopi ini dapat dilakukan pada semua kasus penyakit jantung bawaan, dok? Ya. Jadi untuk saat ini zero fluoroskopi teknik ini biasanya kita kerjakan untuk septal defect closure dan PDA closure. Nah, untuk prosedur lain masih dalam studi. Kenapa? Karena memang sulit ya merubah mindset dari fluoroskopi menjadi zero fluoroskopi teknik. Agak sulit merubah mindset dari fluoroskopi menjadi zero fluoroskopi. Yeah. Nah, zero fluoroskopi ini belum bisa dikerjakan pada umumnya ya, jadi masih terbatas hari ini ya. Jadi kalau saya boleh cerita dari mana ini ya ide zero fluoroskopi ini adalah, saya pernah bertemu ahli intervensi non bedah dari China, yaitu Dr. Xiang Bingpan. Dr. Xiang Bingpan ini bukan dokter jantung anak ya, dia surgeon, tapi dia mengembangkan teknik zero fluoroskopi intervention. Nah, dia datang waktu itu 2018, pada saat itu belum ada yang mengerjakan itu di Asia Tenggara. Kemudian pada satu saat saya terbentur masalah, yaitu pasien saya ibu hamil butuh ISD closure. Bagaimana caranya ya? Setelah dilakukan pengobatan tapi tidak berhasil, jadi saya harus melakukan penutupan waktu itu. Kemudian saya bekerja di sini dengan Dr. Rina Aryani, beliau ahli imaging di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Bagaimana membuat prosedur ini lebih baik, kayak gitu. Mulai dengan metode zero fluoroskopi yang dengan rahmat Allah berhasil. Itu tanggal 14 Juli 2018. Kemudian bulan depannya saya coba lagi, ternyata reproducible, mulai dari ASD closure, kemudian dilanjutkan pada PDA closure, kemudian sinus falsafah closure, kemudian VSD closure, kemudian pada masa pandemi ini ada beberapa yang tidak memungkinkan, misalnya pemasangan pacemaker transkutan percutaneous pacemaker pada bayi dan anak ini. Kalau pasiennya positif COVID nggak bisa masuk ke cath lab karena cath labnya kebanyakan steril. Jadi kita lakukan zero fluoroskopi pacemaker implantation, temporary pacemaker implantation, dan banyak lagi. Jadi pada intinya sampai hari ini mungkin hampir 400 prosedur dengan zero fluoroskopi
sudah kita kerjakan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, bekerja sama antara divisi pediatri kardiologi dan penyakit jantung bawaan dan divisi imaging. Nah, jadi kolaborasi ini menghasilkan suatu metode baru yang tidak dikerjakan di Asia Tenggara ini. Jadi kalau ditanya Asia Tenggara ini yang kerjakan center untuk zero fluoroscopy dipelopori oleh Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dan alhamdulillah sekarang teknik ini di widespread dikerjakan di Indonesia ini, yaitu antara lain di Rumah Sakit Adam Malik Medan, kemudian Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, kemudian Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, dan beberapa rumah sakit swasta juga sudah mengerjakan teknik ini. Saya kira ini suatu hal yang menggembirakan buat kita bahwa teknik ini bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kemajuan dari tata laksana penyakit jantung bawaan. Nah, pada prinsipnya kenapa kok ini hanya terbatas ya? Iya dok. Tidak semua center mengerjakan, karena dalam zero fluoroscopy teknik kita butuh 2 kepala, yaitu satu interventional cardiologist, yang kedua imaging teknik. Jadi, ahli imaging ini harus, dan interventional cardiologist harus independently bekerja untuk memasang atau menutup defek yang harus tutup. Oke, jadi setiap tahun teknik ini terus berkembang ya dok ya. Nah dok, ini mungkin pemirsa juga ingin tahu dan juga muncul pertanyaan juga nih dok secara saya pribadi. Apakah terdapat perbedaan bermakna nih dok antara penggunaan teknik zero fluoroscopy dengan teknik fluoroscopy dalam hal angka keberhasilannya dok? Untuk angka keberhasilannya alhamdulillah berhasil bagus, kita comparable dengan fluoroscopy. Jadi everything as the same, tapi perbedaannya adalah satu bebas radiasi, atau radiasi. Untuk pasien saya kira nggak begitu masalah ya, tapi untuk pada keadaan yang kebutuhannya khusus, ya itu kita lebih senang kalau dilakukan tanpa radiasi. Ya, betul. Oke dok, kita sampai di sesi terakhir nih dok. Silakan dokter berikan pesan-pesan untuk pemirsa dan juga closing statement terkait topik yang kita bahas ini dok, yaitu teknik zero fluoroscopy dok. Jadi teknik zero fluoroscopy yang dikerjakan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita sudah menjanjikan, terutama untuk septal defect closure, ASD closure, VSD closure, dan PDA closure dengan keberhasilan yang comparable dengan teknik klasik fluoroscopy. Teknik ini didedikasikan untuk anak, bayi, kemudian ibu hamil, dan juga untuk tenaga kesehatan, baik operator, perawat, teknisi yang bekerja di cath lab setiap tahun dalam menurunkan efek samping stokastik dari radiasi ini. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Adityo Prakoso atas informasinya, edukasinya, penjelasannya yang sangat lengkap. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah wawasan bagi masyarakat mengenai apakah itu teknik zero fluoroscopy. Tiba kita di penghujung acara, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Direksi Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan juga semua pihak yang mendukung, dan terima kasih untuk pemirsa yang telah menonton acara ini. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertemu lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Jika ada pertanyaan silakan menghubungi customer service di 1500034. Kami mohon maaf jika ada tutur kata, sikap dan perbuatan yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Salam sukses, sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
fame I was given, overcame. Neon lights, kiss my tan, moonlight tangled in my hair. No intentions, got no plans, wondering